yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mental wirausaha syariah. Mental itu terkait dengan kondisi kebiasaan kita. Mental juga tidak lepas daripada etika akhlak. Mental. Jadi pembahasan dari mental pelaku ekonomi syariah tentu harus memiliki mental yang baik. Di sini dalam dalam sebuah ayat di dalam surat An-Nahl ayat 78-79 dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nahl 78-79 ayat 78 dan 79. Adik-adik, di sini kalau manusia dibandingkan dengan seekor burung dalam mencari dan berusaha, tentu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tentu lebih dari hewan. Burung-burung tahu di mana titik-titik rizki yang akan diambilnya, dan dia tidak membawa sebanyak-banyaknya. Nah, itu ketika dia sudah kenyang, dia terbang kembali. Beda dengan manusia. Manusia ini kadang-kadang memiliki kasarnya keinginan memiliki kelebihan, bahkan cenderung serakah. Biarkan orang lain nggak punya, yang penting saya punya sebanyak-banyaknya. Itu sifat jeleknya manusia, tetapi diimbangi dengan akal pikiran, diimbangi dengan hati yang memiliki iman, memiliki akidah yang kuat, yang mana di dalamnya ada ajaran-ajaran bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita memposisikan dalam muamalah khususnya dalam muamalah khususnya memperlakukan alam semesta, kemudian memperlakukan sesama manusia, yang tentu di dalamnya adalah keadilan. Burung makan secukupnya, ketika kenyang dia pergi. Sama juga dengan singa, misalnya ada dua pilihan, ada dua rusa, dua fokus, dua objek pilihan, dua rusa. Nah, singa yang sebuas itu, atau harimau yang sebuas itu, atau cita yang sebuas itu, dia akan memilih salah satunya, kemudian akan memenuhi kebutuhannya saat itu. Kalau sudah kenyang, dia tidak mau ngejar lagi, tidak mau mengejar satu kijang lagi, atau satu kerbau lagi, atau satu sapi lagi. Dia hanya membutuhkan kebutuhannya pada saat
itu, dan ketika kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan melepaskan, dia akan membiarkan, ya, tidak wah ini yang satu lagi untuk besok, yang satu lagi untuk minggu depan, yang satu lagi untuk tahun depan, tidak. Jadi seperti itu digambarkan bahwa burung-burung itu Allah yang menunjukkan rizkinya, yang menuntunnya di mana titik-titik rizkinya yang akan didapat, dan dia akan terbang kembali ketika sudah cukup. Tetapi beda dengan manusia, dan itu manusia juga tidak dilarang selagi daripada proses yang didapat, proses rizki yang didapat itu tidak melanggar rambu-rambu syariat, tidak mendolimi orang lain. Ketika dia memiliki semuanya, memiliki segalanya, ya, maka ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan untuk menegakkan keadilan, untuk memberi keseimbangan dunia, ya, sehingga tidak ada orang-orang yang merasa dirinya kok tidak adil, saya tidak mendapatkan hak, semua diambil, ya. Jadi orang manusia beda dengan hewan. Mereka menumpuk, mengumpulkan dunia, tetapi dalam arti dia juga akan mengatur apa yang dimilikinya untuk keseimbangan kondisi dunia. Intinya adalah keadilan. Yang sedikitnya adalah hak-hak orang-orang fakir yang ada di dalam hartanya harus dikeluarkan untuk keadilan. Jadi keseimbangan dan keadilan itulah kemudian konsep bahwa manusia memiliki akal untuk mendapatkan yang lebih tentu tidak dimiliki oleh hewan. Jadi manusia memiliki kelebihan akal. Di sini manusia dibandingkan dengan seekor burung dalam mencari dan berusaha memenuhi kebutuhannya mempunyai potensi yang jauh lebih hebat, ya. Manusia itu jauh lebih hebat. Burung atau hewan apapun tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi kemampuan berpikir. Jadi manusia diberi kemampuan potensi berpikir, diberi akal supaya hartanya berlipat ganda seperti apa, ya. Ya, kita harus memiliki potensi produksi, ikhtiar yang tinggi, ya. Ketika sudah kita miliki harta itu ada hak orang lain, itu juga bagian daripada konsep kesyariatan, ya, syariat. Kemudian di sini burung atau hewan apapun tidak diberikan Allah, dan kemampuan itu hanya khusus diberikan Allah kepada manusia untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, serta dapat memenuhi pula pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi hidupnya di dunia, kita giat, kita berikhtiar, kita semangat mencari rizki. Setelah rizki dikumpul, kita akan menjadikan rizki itu menjadi alat-alat. Kita akan mengembalikan rizki yang kita kumpulkan itu untuk alat-alat kebaikan, untuk keseimbangan, untuk keadilan di dunia, ya. Untuk keseimbangan kondisi kemasyarakatan di tempat kita berada. Jadi ketika kita sudah memiliki segalanya, jangan lupa bahwa itu menjadi alat untuk melakukan kebaikan. Karena di dalam surat An-Nahl 78 dan 79 itu kita dilahirkan
dari perut rahim ibu itu tidak membawa apa-apa ya. Nah, ketika kita diberi akal pikiran yang luar biasa. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang kita miliki dari kemampuan kita mencari finansial itu untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama ya, kepada sesama. Jadi memenuhi pula pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun potensi yang sangat dahsyat diberikan Allah. Namun manusia masih kalah dengan seekor burung yang harus berlandaskan naluri dan instingnya, mau dan mampu mengarungi terbang bebas di angkasa demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini adalah indikasi bahwa mengisyaratkan bahwa manusia harus lebih banyak langkah lagi, lebih banyak ikhtiar lagi. Burung terbang, ayam nyeker, makanya ibu saya suka bercanda, bangun, jangan sampai rezeki kita keduluan diambil ayam karena ayam nyeker untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya adik-adik bahwa mental wirausaha syariah itu harus memiliki suatu kemampuan yang lebih. Gambarannya, jadi kemampuan yang melebihi daripada hewan-hewan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan lebih, ketika kita memilikinya, tentu kita akan memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki itu untuk kebaikan-kebaikan, untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Karena itu pengabdian kepada Allah yang diberikan kepada kita semua sebagai insan yang memiliki pikiran yang kuat, akal yang kuat, yang harus kita maksimalkan dan harus kita jaga terus supaya tetap berada dalam jalan-jalan yang benar ya. Jadi di sini kadang kehendak itu pun di dalam konsep-konsep yang ada di dalam tubuh ini, di sini dinyatakan dalam pernyataan oleh Hamzah Yakub dalam bukunya Etika Islam, antara lain kelemahan kehendak seorang mudah menyerah kepada hawa nafsunya, mudah menyerah kepada lingkungannya atau kepada pengaruh yang jelek ya. Kita selalu mudah menyerah. Ikhtiar kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan patah semangat. Kalau kita memiliki segalanya, biasanya gaya hidup kemudian kita akan berubah. Kemudian pertemanan, hubungan kemasyarakatannya pun berubah. Tidak lagi memasyarakat tetapi berkelas ya, membatasi diri karena perbedaan dari kondisi finansial. Jadi itulah kelemahan-kelemahan daripada manusia. Jadi dia akan mengikuti hal-hal yang sifatnya tidak baik ya, karena pengaruh-pengaruh daripada hasil apa yang didapat dari apa yang didapat itu menjadi satu perubah dalam pola gaya hidup, pergaulan ya. Jadi kelemahan kehendak ini melahirkan kemalasan dan kelemahan dalam perbuatan.
Kemudian kehendak yang kuat tetapi salah arah. Misalnya diarahkan kepada pola hidup yang merusak dalam berbagai bentuk. Merusak alam, merusak lingkungan, merusak kemasyarakatan. Ya. Itu menjadi satu mental, ya. Pengaruhnya ada dari mental daripada insan-insan manusia. Misal hendak berbisnis dalam perdagangan barang-barang haram karena inginnya, ya, dia berusaha tetapi ke arah yang salah, ya. Jadi sudah keluar daripada rambu-rambu, sudah keluar daripada jalur-jalur kebenaran. Dia melahirkan pemikiran berbisnis pada barang-barang yang haram, ya. Seperti narkoba, perjudian, pelacuran, ya. Jadi banyak orang-orang yang keluar daripada jalur-jalur atau rambu-rambu kebenaran yang sesuai dengan konsep syariah, itu ada juga yang dilanggar dengan dalih untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, ya. Seorang perempuan karena memiliki potensi kemolekan, kecantikan, dan memiliki nilai tinggi dalam ekonomi, dia akan merendahkan dirinya, tidak mau bekerja keras. Dia akan merendahkan dirinya untuk pada jalan yang pintas, sehingga dia merendahkan dirinya, kodratnya, ya, merendahkan dirinya dengan menghargai dirinya, menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ada seorang siswi misalnya, hanya gara-gara pengen HP yang tidak dapat dituruti oleh orang tuanya, dia akan melakukan apa saja demi mencapai gaya hidupnya, memenuhi gaya hidupnya, standar gaya hidupnya, karena dia memiliki potensi. Jadi pentingnya bagi kita adalah memiliki batasan-batasan dalam semangat berbisnis, ya, utamanya berbisnis yang memiliki konsep syariah. Karena dalam bisnis konsep syariah itu yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jadi yang halal ini, yang haram ini jelas, yang boleh ini, yang tidak boleh ini juga jelas. Jadi jelas dalam konsep-konsep bisnis syariah. Sesuai dengan uraian dan penjelasan di atas, maka sikap moral atau mental daripada wirausaha syariah antara lain dikemukakan oleh H.S. Kusnan, ya, bahwa di sini mental dari seorang pebisnis yang atau wirausaha syariah, yang pertama adalah suka bekerja keras dan tekun, memiliki kemauan, keinginan untuk berusaha dengan kerja keras dan tekun. Kemudian memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat. Kemampuan harus diiringi dengan, idealnya harus diiringi dengan ilmu, ya. Jadi memiliki kemampuan dan kemampuan keras dan tekad yang kuat harus diiringi dengan ilmu, ya. Makanya dasar daripada semua itu harus ada ilmu, ya. Sesuatu urusan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan
maka urusan itu akan rusak. Bisa ditarik pada semua lini kehidupan manusia, baik itu urusan politik, urusan hukum, urusan bisnis. Kalau tidak dijalankan oleh orang-orang yang memiliki ilmu, kemampuan, maka akan rusak. Kemudian bersedia menerima risiko. Kalau ada risiko, maka dia inilah risiko rugi ya. Kalau keuntungan kan kita akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Tapi kalau rugi ya tentu ada kekecewaan. Tetapi siap kita memiliki risiko. Kemudian sabar dalam menerima cobaan. Nah, sebagai seorang yang beriman, tentu cobaan adalah bagian daripada ujian. Dan jangan lupa adik-adik bahwa kehidupan ini ujian. Tidak selamanya orang hidup ya. Dan tidak ada sejarahnya orang yang hidup selama-lamanya. Tidak ada sejarahnya. Contohnya tidak ada. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan semua kita niatkan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang baik. Kita belajar dengan niat ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Kita bekerja dengan niat ibadah, bekerja itu adalah ibadah karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang tidak memenuhi kebutuhan hidup maka akan dolim kepada dirinya sendiri. Misalnya orang mogok makan karena tidak dibelikan motor gitu, mogok makan itu dolim kepada dirinya sendiri. Jadi jangan dolim kepada dirinya sendiri ya. Jadi jangan gara-gara tidak dibelikan motor mogok makan sehingga orang tuanya luluh, ya udah dibelikan motor ya. Nah adik-adik, jadi kita hidup ini adalah ujian ya. Orang kaya itu punya amanah bukan tanpa beban. Orang kaya raya itu bukan tanpa beban. Dia memiliki amanah. Amanahnya apa? Amanahnya adalah mengeluarkan hak-hak orang-orang yang tidak punya. Nah, ini berat bagi orang kaya. Kita udah bekerja keras, tiba-tiba hartanya dikeluarkan untuk hak orang-orang yang tidak punya, ada hak di dalamnya, amanah. Jadi kepemilikan kekayaan itu ujian. Apakah dia mampu mengemban amanahnya? Apakah dia mampu mengeluarkan hak-hak orang lain? Rela mengeluarkan hak-hak orang lain. Kemudian orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu juga ujian kesabaran. Apakah dia sabar menerima ujian tersebut? Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak berputus asa ya. Masih banyak harapan-harapan ke depan. Kemudian beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar, takdir kita lahir, mati, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Tetapi ikhtiar dalam bermuamalah, insya Allah diberi kesempatan yang sama. Kemudian berpikir kreatif, inovatif. Kemudian berpandangan ke masa depan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.